wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nudia Anburika, NIM saya 136. Saya dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang tipologi sosial. Tipologi sosial adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang tipe-tipe yang ada dalam masyarakat. Bab pertama, saya akan membahas tentang tipologi sosial dalam perspektif teori sosiologi klasik. Ikut aku yuk. Tokoh pertama adalah Auguste Comte, yang mana teorinya tentang positivisme dan 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan teologis, di mana masyarakat percaya bahwa fenomena alam dan sosial didasarkan pada kekuatan supranatural atau dewa-dewa. Contoh, jika terjadi gempa bumi dianggap terjadi karena dewa murka. Tahapan kedua yaitu tahapan metafisik, di mana penjelasan bersifat abstrak tetapi sudah mulai mengesampingkan hal-hal supranatural. Contoh, penyakit dianggap karena terjadi ketidakseimbangan dalam unsur tubuh. Yang terakhir, tahap positif, yang mana pemikiran rasional dan ilmiah mulai dominan. Contoh, penyakit dijelaskan melalui kuman atau virus berdasarkan penelitian medis. Tokoh selanjutnya yaitu Max Weber dengan teori tindakan sosial, yaitu adanya motif di balik tindakan tersebut. Tindakan sosial terbagi menjadi 4, yaitu rasional instrumental, tindakan sosial yang dilakukan karena ada tujuan yang spesifik dengan memperhitungkan efektivitas. Contoh, pekerja buruh yang berkenan bekerja lembur karena mendapatkan upah lembur. Yang kedua, rasional bernilai, tindakan sosial yang dilakukan karena adanya keyakinan nilai-nilai tertentu, etika dan agama. Contoh, seseorang yang tidak mencuri karena adanya larangan di agamanya dan mencuri akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, rasional efektif, tindakan sosial yang dilakukan karena didorong oleh emosi dan perasaan. Contoh, penggalangan dana untuk korban bencana alam. Yang keempat, rasional tradisional atau kebiasaan, tindakan sosial yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang. Contoh, upacara ngaben di Bali setiap ada anggota keluarganya yang meninggal. Tokoh yang ketiga yaitu Emile Durkheim, teori solidaritas sosial. Solidaritas sosial dibagi menjadi 2. Pertama, solidaritas sosial mekanik yang biasanya dijumpai di pedesaan. Yang kedua, solidaritas organik yang biasanya dijumpai di perkotaan. Yang terakhir yaitu tokoh Ferdinand Tönnies dengan teori Gemeinschaft atau komunitas, didasarkan kebersamaan, kepentingan, dan ikatan emosional yang kuat. Contohnya, keluarga yang didasarkan oleh kasih sayang dan ikatan darah. Yang kedua, Gesellschaft atau masyarakat, hubungan individualis yang didorong oleh kepentingan pribadi. Contoh, proses transaksi yang terjadi di pasar. Selanjutnya ada tipologi masyarakat primitif dan agraris. Pertama, saya akan membahas tentang masyarakat primitif. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang berada pada tahap awal perkembangan sejarah manusia. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang menetap atau nomaden, dan kegiatan ekonominya dengan berburu dan meramu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya kasih contoh suku Asmat yang berada di Papua. Yang kedua yaitu masyarakat agraris. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang kegiatan ekonominya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Contohnya, petani yang ada di Jawa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tipologi masyarakat tradisional dan modern. Pertama, saya akan membahas tentang masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang kehidupannya masih terikat dengan adat istiadat, tradisi, dan norma. Contoh, di Aceh yang masih menganut hukum syariah, bagi yang melakukan zina akan dihukum cambuk. Selanjutnya ada masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang terbuka terhadap perubahan. Contoh, di Bali yang menjadi pusat wisata internasional. Selanjutnya yaitu tipologi masyarakat feodal dan industri. Pertama, masyarakat feodal. Masyarakat feodal adalah masyarakat yang sistem sosial dan ekonominya berlandaskan pada hubungan hierarkis antara tuan tanah dan petani. Contoh, pada masa kerajaan, setiap rakyat wajib memberikan hasil buminya terhadap raja. Yang kedua yaitu masyarakat industri. Masyarakat industri adalah masyarakat yang sistem sosial dan ekonominya berlandaskan pada produksi barang dan jasa.
melalui mesin dan teknologi dengan adanya kelas pekerja yang bekerja di pabrik atau perusahaan. Contoh, masyarakat yang bekerja di PT Petrokimia Gresik. Yang terakhir yaitu tipologi masyarakat postmodern. Masyarakat postmodern memiliki beberapa tokoh, salah satunya yaitu Jean Baudrillard tentang simulakra dan hiperrealitas. Contohnya, pada iklan Pond's yang mempresentasikan kulit putih itu cantik dan dicintai. Namun, nilai-nilai itu tidak berasal pada kenyataan biologis tetapi dibentuk oleh representasi media. Dan iklan Pond's yang awalnya memiliki kulit gelap, tetapi jika memakai Pond's selama 7 hari akan tampak cerah atau putih. Padahal aslinya dalam iklan tersebut ada proses editing seperti dikasih filter atau dipoles. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.